Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita. Salam. 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 Ya, saya sengaja kuat karena saya tahu banyak yang sakit. Ya, banyak yang loyo, 5L, letih, lesu, lemah, lunglai, apalagi layu. Hanya sudah lumpuh. Kalau lumpuh berarti 6. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kendati kita dalam kondisi yang tidak baik, kurang baik, tapi kita masih punya semangat untuk kita datang dalam kebaktian minggu kedua sesudah Epifania atau hari Minggu yang kedua dalam bulan Januari, 16 Januari 2022. Dan kita sudah membaca firman Tuhan yang diberikan untuk kita menurut Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Dan majelis sinode memberi kita tema untuk bacaan ini, yakni menang terhadap cobaan. Menang terhadap cobaan. Bapak mama saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu kalau biasanya orang-orang hendak menjalani suatu lingkup atau dunia kerja yang baru. Jadi kalau kita mau memasuki dunia kerja atau sekolah itu biasanya kita harus menjalani masa tes. Anak-anak yang mau masuk perguruan tinggi biasanya itu ada tes seleksi. Kita yang dulu pernah duduk di bangku sekolah, kita mengikuti tes-tes, evaluasi. Dulu ketika saya masih SD, saya ingat kita ikut EBTA. Ujian itu namanya EBTA, evaluasi belajar tahap akhir. Lalu ketika ujian untuk naik kelas sekolah, bangku terakhir itu kita ikuti EBTANAS. EBTANAS itu evaluasi belajar tahap akhir nasional. Itulah masa di mana kita akan masuk pada jenjang yang baru dari SD ke SMP, SMA, dan seterusnya. Atau kalau kita punya anak-anak Bapak Mama, kita punya anak-anak mau masuk perguruan tinggi atau tentara, polisi, menjadi aparat keamanan, mereka harus mengikuti tes. Nah, tes atau tahapan-tahapan itu untuk menguji mental mereka, fisik mereka, kecerdasan mereka. Jadi mental, spiritual, kekuatan fisik itu harus diuji. Karena apa? Mereka akan masuk dalam suatu tanggung jawab serius. Karena apa? Kalau mereka jadi polisi artinya mereka harus punya fisik yang bagus, tubuh yang sehat. Tentara apalagi. Kalau mereka mau menjadi tentara, baik itu di angkatan laut, udara, mereka harus bisa berenang kalau mau menjadi anggota angkatan laut. Kalau menjadi anggota untuk angkatan darat, mereka punya fisik harus benar-benar kuat, prima, tidak bisa loyo-loyo, lemah-lemah. Angkatan udara artinya mereka harus punya intelijensi yang tinggi, kepintaran yang tinggi. Karena mereka harus menerbangkan pesawat. Bawa pesawat tidak sama dengan bawa bemo, bawa oto atau bawa motor. Butuh kepakaran, butuh kepintaran yang sungguh. Nah, seperti kami juga Bapak Mama, ketika kami mau jadi pendeta itu ada seleksi. Ada tahapan-tahapan yang harus kami lewati. Tes-tes. Setelah lulus SMA, lalu masuk fakultas teologi. Ada tesnya, tes-tes. Kalau lulus maka belajar di fakultas teologi selama 4-5 tahun. Dan setelah itu lulus. Setelah lulus bukan otomatis jadi pendeta. Setelah lulus harus magang. Jadi menjadi calon vikaris. Saya 1 tahun menjadi calon vikaris di Getsemani Sikumama. Jadi dari tahun 2009 sampai 2010 itu saya menjalani masa vikaris di jemaat Getsemani Sikumama. Setelah itu saya mengikuti vikaris 2 kali. Saya vikaris cukup lama, 2 kali. Jadi pertama di Sungkai. Sungkai itu di dekat Naimata. Setelah itu saya pindah lagi ke Bodi.
Jadi saya selesai di Jemaat Bone di Klasis Kupang Barat. Setelah dari situ barulah ditabis menjadi pendeta Gemit. Jadi sekitar 2 tahun lebih masa vikariat baru bisa layak menjadi pendeta Gemit. Ditempatkan pertama di Rote dan jemaat yang kedua di Jemaat Saragossa. Artinya semua itu ada tahapan, semua itu ada proses. Ada tes-tes, ada seleksi-seleksi, ujian-ujian yang dilewati. Nah, Yesus pun demikian. Yesus akan ada di dalam suatu kehidupan pelayanan yang baru. Dan itu dimulai pada usia Yesus 30 tahun. Nah, ketika Yesus berusia 30 tahun, Bapak Mama Saudara-saudari, bacaan kita mengatakan bahwa Yesus itu mulai menampakkan diri, memunculkan diri, itulah Epifani. Jadi Epifani itu artinya menampakkan diri, memunculkan diri, memperkenalkan diri. Nah, di mana dia memperkenalkan diri? Di Sungai Yordan. Minggu lalu dalam khotbah kita mendengar Yesus dibaptis oleh Yohanes atau Yahya di Sungai Yordan. Itulah penampakan Yesus. Dan ketika dia dibaptis, turunlah Roh Kudus dalam rupa penampakan ilahi. Penampakan ilahi itu apa? Teofani. Kalau Epifani penampakan, tapi kalau penampakan ilahi teofani. Teo itu Allah, fani itu penampakan. Penampakan ilahi. Burung merpati turun ke atas Yesus. Tanda bahwa Roh Tuhan turun hingga atas Yesus. Dan karena itu Bapak Mama Saudara-saudari, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Bacaan kita berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Setelah dibaptis dia pergi ke padang gurun. Yesus pergi ke padang gurun bukan inisiatif Yesus. Yesus pergi ke padang gurun bukan kehendak Yesus atau bukan maunya Yesus, tidak. Bacaan kita berkata bahwa dia dipimpin, dia dituntun atau dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Artinya bahwa ini adalah suatu misi Allah. Ini adalah kehendak Allah. Allah telah menyetujui, Allah telah berkehendak, berdaulat, mengizinkan Yesus pergi ke padang gurun untuk apa? Dicobai. Artinya bahwa Allah menghendaki hal itu terjadi. Ini bukan kehendak Yesus, tapi ini adalah kehendak daripada Allah sendiri. 40 hari Bapak Mama, jangka waktu yang lama. Dan kalau kita ingat 40 hari, Alkitab itu selalu mengukur hari-hari ya. Ada hari-hari penting ya. 3 hari, 7 hari, 40 hari. Yesus di dalam kubur, bangkit pada hari ketiga. Israel mengembara di padang gurun 40 tahun. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri selama 40 hari. Ya. Dan mungkin karena kepercayaan itu, terkadang kita bikin syukuran 40 hari. Ya. Jadi kita selalu melihat hal itu. Nah, angka-angka itu penting. 3 hari, 7 hari. 7 perkataan. Kita lihat, Yesus berkata 7 perkataan di atas kayu salib. Hari ke-7 Tuhan berhenti dan Tuhan menguduskan, maka kita beribadah pada hari ke-7. Kalau konteks perjanjian lama, orang Ibrani, orang Yahudi beribadah hari ke-7 sehingga disebut sebagai Sabat. Kenapa kita beribadah hari Minggu? Karena Yesus bangkit hari Minggu, hari pertama. Amin. Amin. Jadi semuanya ini penanggalan hari-hari itu penting. 40 hari. Kalau kita ingat 40 hari, maka kita juga ingat Musa. Musa dan bangsa Israel mengembara 40 tahun di padang gurun. Jadi ibaratnya apa yang Yesus alami di padang gurun ini mengingatkan kembali masa-masa ketika Israel dan Musa di padang gurun. Karena Yesus itu dianggap sebagai Musa perjanjian baru. Jadi ini mengingat kembali memori, kenangan tentang peristiwa masa lalu. Nah, Bapak Mama Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kedua berkata untuk kita, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis.
Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Yesus berpuasa 40 hari dan tidak makan. Asumsi kita mungkin dia minum, karena Alkitab mencatat dia tidak makan. Jadi kita bisa berpikir, oh mungkin Yesus tidak makan, tapi mungkin dia minum. Karena tidak ada orang yang bisa bertahan tidak minum 40 hari. Amin. Ini bukan minum laru ya. Saya bukan omong, ini bukan minum laru, minum air. Ini air aqua, ini air putih biasa ini. Jadi kalau kita tidak makan tapi kita bisa minum, yang maksudnya kita minum air itu, kita bisa bertahan hidup. Kita ingat ya Bapak Mama, orang-orang yang di rumah sakit itu tidak makan tapi infus. Kalau mereka infus terus, walaupun infus 1 bulan atau 2 bulan mereka bisa hidup. Benar atau tidak? Asupan makanan tidak masuk tidak apa-apa, yang penting infus masuk. Karena di dalam infus itu ada makanan, ada obat-obatan, tidak makan. Dia punya dampaknya apa? Badan kurus. Jadi kalau kita tidak makan 40 hari itu pasti badan terkuras. Karena apa? Kita punya lemak, ini menjadi tempat persediaan makanan. Jadi kalau kita tidak makan, tapi kalau kita punya lemak banyak, maka lemak itu akan menjadi makanan untuk tubuh kita. Jadi kayak misalkan kalau saya ini 40 hari tidak makan, pasti saya 50 kilo. Karena saya sekarang 90 kilo. Jadi kalau saya 40 hari tidak makan, kemungkinan berat badan saya turun sekitar 50 sampai 30. Berarti saya ganteng sekali. Nah, Yesus itu dalam kondisi 40 hari tidak makan, dan itu menjadi puncak daripada kelaparan Yesus. Artinya bahwa setelah 40 hari, misalnya 45 hari Yesus tidak makan, pasti Yesus lemah. Maka Alkitab berkata, dia tidak makan 40 hari, maka dia lapar. Matius lebih lagi. Matius tulis begini, Matius 4 ayat 2. Akhirnya laparlah Yesus. Akhirnya laparlah Yesus. Dia tidak bilang akhirnya hauslah Yesus, tidak. Akhirnya laparlah Yesus. Artinya itu puncak kelaparan Yesus. Nah kalau Yesus tidak makan, maka dia finish. Dia selesai. Game over. Maka ketika saat itu iblis datang pada momen yang tepat. Iblis datang pada saat yang tepat ketika Yesus benar-benar dalam puncak kelaparan. Nah kita tahu di padang gurun itu apa yang ada. Di padang gurun tidak sama dengan Taman Eden ya. Kalau Taman Eden itu Tuhan bilang ke Adam, segala yang kamu mau silakan kamu makan. Semua ada, tapi pohon yang di tengah itu kamu tidak boleh makan. Padang gurun tidak sama dengan Taman Eden yang memberikan semua. Di padang gurun itu tidak ada apel, tidak ada stroberi, anggur, pisang, tidak ada. Di padang gurun itu hanya ada apa? Kaktus. Kaktus itu bisa menjadi asupan air, karena kaktus itu dia menyimpan air, ya, tumbuhan yang tajam-tajam yang kita Mama Pendeta ada tanam itu. Ya, itu. Tapi makanan tidak ada, apalagi roti. Siapa yang mau taruh roti di padang gurun? Nah bayangkan Yesus, Bapak Mama. Di padang gurun itu penuh dengan batu-batu, ya mungkin ada batu-batu yang mungkin miripnya dengan roti ya. Dan mungkin batu-batu mirip itu dengan roti, dan Yesus pegang. Mungkin dia pegang begini. Ya, kita kalau duduk di kali kan kita pegang batu, kita buang-buang begini. Lalu kita menghayal, seandainya ini emas. Amin ya. Seandainya ini emas Tuhan. Ini batu saja. Coba di batu ini saya belalang, ada berlian. Ya, kita kan kadang mimpi-mimpi begitu kan. Kita menghayal apa yang tidak akan terwujud. Atau kita duduk-duduk di WC, Tuhan, seandainya 1 karung beras jatuh dari atas, plok. Iya kan? Kita kan mimpi begitu kan? Menghayal kita tuh kan, imajinasi itu kan tidak ada batas. Albert Einstein bilang imajinasi itu tanpa batas. Lu mau bikin apa? Berpikir tentang apa saja bisa jadi. Silakan. Kau mau jadi apa? Berpikir jadi presiden, jadi Jokowi. Bisa terbang tanpa sayap. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Itu bisa saja. Imajinasi itu tidak bisa dibatasi. Nah bayangkan Yesus ketika mungkin
di padang gurun dan dia batu ini Yesus ya. Engkau berpikir engkau seperti Yesus dan engkau maha kuasa. Batu ini dia bisa bikin jadi toko roti Borneo. Batu ini bisa jadi toko roti Borneo. Yesus bisa memerintahkan Borneo hadir di situ. Tapi itu tidak, dan dia lapar. Dia lapar dan puncak kelaparan. Kita di terkadang tidak lapar pun kita makan kan. Apalagi sekarang yang kue Natal masih banyak kan. Kue Natal masih banyak. Ini kita dulu kita buka topeng. Kadang kue terlalu banyak, anjing ada di situ kita. Iya kan? Karena makanan terlalu banyak. Mau minum air ada, Coca-Cola ada, Sprite ada, Spiritus pun kita bisa minum. Iya kan? Tapi Yesus pada saat itu lapar dan ini Allah, anak Allah ya. Bukan hanya anak Israel, bukan hanya anak Yusuf, bukan hanya anak Maria. Ini anak Allah dan sekitar situ ada roti. Dan dia lapar dan dia maha kuasa. Dan iblis tahu ini maha kuasa, ini anak Allah. Jika engkau anak Allah, perkataannya, jika engkau anak Allah, rubahlah batu itu jadi roti. Ini pertanyaan begitu menggiurkan, ini begitu menggoda. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Suruh. Ya, suruh itu artinya karena Yesus maha kuasa, suruh. Bapak mama, kita kalau kepala itu kita suruh. Amin ya. Kalau kita kepala ya, kepala pemerintahan, kepala negara, kepala desa, suruh. Karena apa kepala? Tapi kalau saya ketua, saya tidak bisa bilang suruh. Tolong bantu saya. Karena apa? Kita ini rekannya. Tolong. Minta, saya minta. Saya minta itu artinya kalau dia tidak mau, saya tidak bisa apa-apa. Karena saya minta. Tapi kalau suruh, saya yang besar ini suruh, Anis lu pilih. Lu selalu pilih Anis. Tapi saya tidak bisa kan suruh bilang Bapak Ishak datang kau bikin kasih saya WC. Saya tidak bisa suruh Bapak Ishak Rini bikin saya WC. Tidak bisa. Amin ya. Walaupun saya pendeta, tapi saya tidak bisa suruh dia. Tapi kalau Anis saya suruh bisa. Karena apa? Dia takut dengan saya. Dia anak, saya bapak. Saya senior, dia junior. Saya tidak bisa gampang suruh. Saya hanya bisa minta. Yesus, iblis bilang suruh. Iblis tahu bahwa kalau Yesus suruh apa pasti jadi. Dan Yesus lapar. Ubahlah batu itu jadi hamburger. Ubahlah batu itu jadi roti kelapa. Bisa. Stephen Tong berkata, pendeta Stephen Tong berkata, Yesus bukan hanya bisa rubah batu jadi roti, Yesus bisa rubah iblis jadi roti. Iya. Yesus bisa rubah iblis jadi roti. Yesus bisa rubah iblis yang suruh dia jadi roti. Bukan batu, iblis dia yang bisa rubah jadi roti. Tapi itu tidak. Jika engkau anak mama, kalau saya presiden, iblis datang. Jika engkau Jokowi, lu pecah itu manusia-manusia yang kritik lu. Jika engkau Jokowi, jika engkau presiden Republik Indonesia, coba lu pecah itu gubernur yang ngalih-ngalih lu. Pecah itu bupati yang tidak tahu kerjaan. Coba. Atau jika saya kepala sekolah, jika engkau kepala sekolah, jika engkau kepala sekolah, dana bos ini 1 miliar. Kau kan jalan kaki. Dana bos itu 1 miliar. Lu cubit 200 juta, lu bisa beli Avanza satu. Lu tidak perlu untuk jalan kaki dari Kupang datang di saya. Jika engkau kepala sekolah. Amin ya. Jika engkau kepala desa, dana desa 1 miliar, lu bisa bikin apa? Jika engkau kepala desa, kau bisa makan sendiri-sendiri, makan sembunyi-sembunyi, atau makan dengan kroni-kroni. Jika engkau kepala desa, engkau powerful, engkau punya kekuatan tanpa batas, engkau punya dana. Jika engkau kepala desa, engkau bikin apa? Kalau saya jadi pendeta, jika engkau pendeta, engkau bisa bikin apa saja. Engkau bisa bikin 2 buku. Engkau bisa bikin 2 buku. Sehingga 1 buku kau bisa tipu-tipu.
buku 1 ini kau catat semua, tapi buku 1 ini kau simpan sehingga SGP tidak perlu naik. Kau punya uang semua. Jika engkau pendeta, saling bersaing. Jika engkau pendeta, apa engkau? Amin ya. Iblis menggoda kita dengan godaan. Kekuasaan kita punya. Kita punya kekuasaan powerful, besar. Dan ketika momen itu datang, iblis berkata, jika engkau seorang suami, istri tidak ada, kau bikin apa? Jika engkau seorang istri, suami tidak ada, kau bikin apa? Amin. Jika. Tapi Yesus berkata, Bapak Mama Saudara-saudari, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Roti penting, tapi roti bukan yang paling penting. Amin. Roti penting, tapi bukan roti yang paling penting. Ini Yesus mengutip dari mana, Bapak Mama? Ulangan. Dari kitab Ulangan, cerita tentang apa? Cerita tentang ketika bangsa Israel itu mau makan mana, ya? Mereka lapar. Di mana? Maka di dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga berkata, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi manusia hidup bukan hanya dari mana, bukan dari burung dara, tapi manusia hidup berdasarkan apa yang diucapkan Tuhan. Itulah manusia. Manusia butuh firman, bukan hanya butuh roti. Maka manusia itu selalu bersyukur. Dia kalau makan dia berdoa. Bukan dia makan dia langsung makan. Ada seorang bapak makan bakso di warung. Ini bapak makan bakso lalu dia sebelum makan dia berdoa. Di warung ini, siapa yang berani makan di warung berdoa? Saya lihat kan. Siapa yang berani di warung itu kan banyak orang. Kalau kau berdoa kan, iya kan? Wih, rohani mati berdoa. Ini bapak tua dari kampung datang makan bakso, dia berdoa. Lalu ada selesai dia berdoa di amin, lalu itu bapak tua di depan tanya. Kebetulan orang Jawa. Mas makan berdoa ya? Dia bilang iya. Kami di kampung itu makan berdoa. Yang makan tidak berdoa cuma babi. Amin ya? Amin. Kami makan berdoa. Yang makan tidak berdoa itu cuma babi. Jadi siapa yang makan tidak berdoa dia? Saya tidak. Engkau sendiri mengatakan. Bersyukur. Bersyukur. Jadi ada anjuran kesehatan Bapak Mama. Makanlah sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Itu anjuran kesehatan. Makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Kita ini masuk baru makan. Karena mana masuk nenai di kepala. Lambung suku yang di dalam baru kita makan. Habis apa kita makan ini sampai sekontok-kontok justru hari ini. Daya tampung sudah bisa kita beli. Masih enak ya. Lambung sudah bisa kerja lah itu susah. Amin ya Bapak Mama. Jadi anjuran kesehatan bilang apa? Makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Itulah makan yang baik. Tapi kalau makan yang soalnya baik itu yang masuk baru makan. Angin sudah dulu. Saya pernah rasa Bapak Mama. Angin sudah dulu itu kita putar sampai belakang. Itu lu mau kentut juga soalnya bisa. Lu mau duduk juga bisa kayak orang melahirkan baru pegang begini. Tuhan Yesus ingat sampai semua melahirkan. Setengah mati. Ya itu karena apa? Kita makan terlambat. Nah, bagaimana saudara-saudari? Ketika yang pertama selesai, iblis tidak hilang. Cari. Di dalam ayat yang ke-5 dan sampai ayat yang ke-8, bacaan kita berkata begitu. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi
Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Iblis itu, Bapak Mama, diberikan kuasa oleh Allah. Di dunia ini iblis berkuasa, diberikan kuasa. Sehingga kita lihat saja cara-cara iblis melemahkan kita, menjatuhkan kita, menghajar kita. Terkadang kita pergi dokter bilang tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit, kok kenapa sakit kepala ini tidak pernah sembuh? Tidak ada penyakit, tiba-tiba muntah keluar siletnya, muntah keluar pakuna, muntah keluar rambutnya. Pernah kan? Ada pernah nonton begitu, lihat itu kan? Kita tidak ada penyakit medis, di rumah sakit, puskesmas, scan, tidak ada apa-apa, tiba-tiba muntah keluar kalajengking. Itu siapa yang bikin? Iblis. Iblis yang buat sehingga kita terkadang mengalami hal-hal yang di luar nalar, di luar pemahaman. Bagaimana mungkin saya makan roti keluar kalajengking? Bagaimana mungkin saya tiba-tiba muntah keluar paku 7 cm? Tiba-tiba saya muntah keluar silet. Kenapa itu? Itu iblis yang berkuasa. Nah, iblis berkuasa sehingga dia menawarkan kuasa itu kepada Yesus. Segala kerajaan dunia ada di dalam kekuasaan kalau engkau menyembah aku. Tapi Yesus berkata, Bapak Mama saudara-saudara, ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ulangan 6 ayat 13. Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Amin. Yesus kalau ngomong apa? Landasannya firman. Bukan bilang, oh Pak Pendeta bilang, oh saya pun mama bilang, saya pun bapak bilang, saya bilang. Tidak. Yesus ketika berbicara sesuatu, dia berkata ada tertulis landasannya apa? Alkitab. Padahal ini anak Allah. Dan dia berkata hanya kepada Tuhan engkau harus beribadah, berbakti. Manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Kita ini diciptakan untuk menyembah Allah, berbakti kepada Allah. Bukan kita ini diciptakan untuk kita ini senang-senang di bumi, bekerja, makan, minum. Bukan, kita diciptakan Tuhan menyembah Allah. Maka kalau kita tuh hari Minggu tidak gereja, itu kita harusnya sadar diri, kita berdosa. Hari Senin sampai Sabtu kebun, Senin sampai Sabtu laut, Senin sampai Sabtu kupang, hari Minggu tidur, ngorok, gergaji. Ya, Tuhan ciptakan kau bukan hanya makan minum, bajalan, tapaliu. Tuhan ciptakan kau beribadah. Ada yang tolak ibadah. Ya, tahun lalu tuh banyak tolak ibadah. Ibadah sudah kasih jadwal, dia izin kupang, izin lihat keluarga. Tuhan mau kau undang langsung kau. Ya. Tuhan datang kunjungi kau, kaget-kaget baru kau mati. Men. Amin ya. Kita cari alasan terlalu banyak. Kolektif tidak ada, kue tidak siap, gula tidak ada. Jadi kita berpikir bahwa ibadah itu adalah makan, bukan ibadah itu adalah makan firman. Roti kalau tidak ada, ibadah tidak jadi. Nah itu kesalahan kita di tahun lalu yang tidak boleh kita lakukan di tahun lalu. Amin. Kamu jangan cari alasan ya. Kamu bisa tipu pendeta, kamu bisa tipu penatua diaken, kamu tidak bisa tipu Tuhan Allah. Ada alasan jaga anak lah, anak Tuhan yang kasih. Alasan jaga anak, jaga rumah. Kau harta terlalu banyak apa kau jaga rumah? Kau kisah bangsa. Tiap minggu jaga rumah, takut rumah hilang. Ya, takut rumah terbakar. Ya,
Seroja saja kau masih hidup sampai ini hari nah. Amin. Kau terlalu takut akan hidup. Harta terlalu banyak apa? Terlalu sayang harta itu Tuhan ambil hartamu. Amin ya. Terlalu sayang anak Tuhan ambil anakmu. Terlalu sayang istri Tuhan ambil istrimu. Terlalu sayang suami-suamimu akan Tuhan ambil. Kalau kau tidak mencintai Tuhan lebih sungguh. Amin. 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 Ya. Mari kita melihat itu. Menyibukkan diri silakan, tapi harus kembali ingat ibadah. Kalau ada kumpulan kembali, ibadah layanan kembali. Hari Minggu gereja, jangan cari alasan upaya tidak ada. Beli rokok ada doi, sirip pinang ada doi, beli payung yang 70.000 kau tidak ada uang. Kau cari alasan jangan lupa. Ya. Karena kau tidak mau ibadah, kamu tidak senang pesta, kamu mau makan daging, kamu mau minum. Hari ini Tuhan kasih tahu manusia hidup bukan dari roti, harus beribadah, tapi beribadah pada Tuhan, jangan beribadah di setan. Saya harap di Oisa ini tidak ada yang songgo-songgo ya. Menyembah patung, menyembah buaya, pohon-pohon, pergi hutan, bukan apa pergi hutan, menyembah nenek moyang di hutan. Kamu masuk neraka. Saya kasih kata kau. Saya pendeta, saya harus ngomong ya. Pergi ke kampung tua, kampung lama, pergi ke hutan, kamu tidak boleh menyembah setan di sana. Amin ya. Kamu tidak bisa melayani Tuhan sekaligus melayani Beelzebul. Kamu tidak bisa melayani Tuhan sekaligus kamu pakai leu-leu. Kamu akan masuk neraka. Saya kasih tahu. Kamu akan masuk neraka. Saya kasih tahu. Hari ini 16 Januari. Kamu masih pegang setan. Kamu akan masuk neraka. Sungguh-sungguh. Kalau menyembah Tuhan, menyembah sungguh-sungguh. 100% Tuhan. Kalau mau iblis, silakan. Tapi kau akan masuk neraka. Tuhan sudah bilang. Tapi kalau kau menyembah Tuhan dengan sungguh, kau akan masuk surga. Kau akan memperoleh hidup yang kekal. Jangan gadaikan kekekalanmu dengan hal-hal yang tidak penting. Amin ya. Jangan gadaikan. Hidup ini untuk masuk surga, bukan hidup hanya makan minum, selesai mati. Kita kubur kau. Manusia diciptakan untuk apa? Menyembah Allah. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, memuliakan Allah, menikmati Allah. Masa kau tidak bisa menikmati Allah? Kau bisa minum kopi, kopi itu Tuhan yang cipta. Kau bisa isap minum kopi, tapi kau tidak bisa menikmati Tuhan. Itu saya rasa kau bodoh. Kau bisa isap rokok yang enak ya. Yang cipta tembakau itu siapa? Tuhan. Tuhan itu lebih tinggi daripada tembakau, tapi kau lupa Tuhan. Sekali-sekali telan itu asap lah. Minta maaf ya. Coba kau tenang itu asap. Coba. Caranya ngomong salah. Saya tahu banyak isap rokok. Saya majelis banyak isap rokok. Pendeta banyak isap rokok. Tapi saya harus ngomong. Karena kalau saya tidak ngomong, saya berdosa terhadap Tuhan. Ya? Jadi kamu bisa menikmati yang baik, yang indah. Kalau kamu tidak bisa menikmati Tuhan, kau gagal. Kau gagal sebagai Tuhan. Menikmati Tuhan, menikmati ibadah ini harus dinikmati walaupun 1-2 jam. Kita kalau pesta itu kan kita nikmati kan, pesta sampai pagi itu kita tidak mau pulang. Tapi kalau pendeta khotbah 15, pendeta khotbah terlalu lama. Pendeta Wisaini yang khotbah paling lama itu pendeta Tesa. Dulu pendeta itu 10 menit, 15 menit. Dia datang 30 menit, 40 menit, 1 jam. Kau pergi pesta, gimana jam? Pagi ketemu pagi, kau tidak rasa capek. Saya baru 34 menit, saya dari kamu. 34 menit, 56 detik saja kau sudah. Angguk itu ada 2. Ada angguk yang mengarah. Tapi ada angguk yang parah, tidak begitu. Itu mengantuk. Ya, turunnya pelan. Tapi naik. Sudah. Dan kalau orang dengar firman dia anggap itu pasti. Ini dulu
Ini baru pendeta, bukan ini pendeta baru. Amin ya. Ini baru pendeta, bukan ini pendeta baru. Ini pelayanan. Tapi kau tidak. Amin. Jangan jual keselamatanmu untuk hal-hal yang tidak penting. Ya, keselamatan itu ada di tangan siapa? Tangan sendiri kan? Kau di tangan pendeta. Kau bilang kau besar keselamatan di saya. Saya sendiri saya juga agak pusing begini nanti. Ada sakit asam urat baru kau bilang keselamatan di tangan Pak Pendeta. Enak saja. Keselamatan kita tuh di tangan kita, di tangan kita. Ada satu anak kecil dia pegang burung, ya burung anak, burung kecil begini. Lalu dia bilang, ibu guru, ini burung ini hidup atau mati. Dia pegang burung berdetar di belakang. Dia pegang ini burung. Jadi kalau ibu guru bilang ini hidup, dia ramas ke semati. Ibu guru bilang mati, dia kasih hidup. Dia tangan dia kasih begini. Kalau ibu guru bilang ini hidup, dia ramas ke semati ini burung. Ibu guru bilang mati, dia ini ada hidup. Dia taruh di belakang. Jadi dia tanya ibu guru ini burung ini hidup kok mati. Ibu bilang anak, saya yang dari situ. Kalau tanya saya, itu burung itu mau hidup kok mati tergantung lu. Amin. Itu burung tuh mau mati kosong itu tergantung lu. Itu jangan jadi ibu guru. Ibu guru ngajar lu. Betul toh? Ya. Burung di tangan kita, hidup atau mati itu di tangan kita. Keselamatan ini di tangan kita. Amin. Keselamatan kita itu di tangan kita. Kita mau masuk surga, kita mau masuk neraka, itu di tangan kita. Dan karena itu Tuhan Yesus bilang, hanya kepada Dialah saya engkau berbakti, beribadah. Ayat yang berikut Bapak mau, ayat yang ke-9 sampai 12. 9 sampai 12 berkata untuk kita. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau dan akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab kepadanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ayat 12. Apa yang kita bisa lihat dari bacaan tadi, ayat 9 sampai 12. Yesus pakai firman, iblis juga pakai firman. Amin ya. Yesus kutip, iblis juga kutip. Iblis kutip dari mana? Yang tadi kita baca Mazmur 91. Yang tadi kau baca Mazmur 91 yang kita bersaut-sautan. Ayat yang keberapa? Coba. 11 dan 12. Satu orang baca untuk kita. Mazmur 91 11 sampai 12. Satu orang baca, coba. Siapa saja, silakan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Pencobaan pertama Yesus jawab dengan firman. Pencobaan kedua Yesus jawab dengan firman. Iblis bilang, lu pikir lu sendiri yang tahu firman? Saya itu tahu firman. Maka dia kutip Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Tapi Yesus berkata, dan Yesus mengusir dia. Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Nyala iblis. Jadi Bapak Mama, kita ini, kenapa kita harus beribadah? Supaya kita itu benar-benar harus percaya firman. Ya. Kalau kita tidak percaya firman, orang mengombang-ambingkan kita. Ya. Orang bawa kita ke utara, ke selatan. Kita harus juga menguji firman. Jadi firman yang kita dengar bukan membuat kita tuh percaya diri.
Karena tadi Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 bilang, engkau tidak akan terantuk kepada batu. Jadi jangan karena itu lu jalan di mana-mana saja pakai helm. Amin. Pi Baun tidak pakai helm, di Kupang tidak pakai helm karena apa? Mazmur 91. Saya percaya Mazmur 91, Tuhan akan menjaga kepalaku yang botak. Kau tidak vaksin karena tidak saya anak Tuhan, anak raja. Orang Kristen tidak akan pernah kena vaksin, kena ini virus. Pendeta lo mati, lu yang bukan pendeta. Amin. Oh, Tuhan akan jaga kita dari seroja. Gereja banyak rubuh karena seroja. Amin. Ya pendeta saja kena tendes dari seroja. Pendeta satu di Bokong itu dia perumah pelayan di pinggir gereja. Menara gereja di seroja tiup, menara jatuh rubuh tendes rumah. Ibu pendeta ada tidur di dalam. Mati. Lalu kalau kita percaya Mazmur 91 tidak pakai akal budi lonef, ini tidak main. Tidak, Tuhan tidak mau kita ditipu iblis dengan firman. Amin. Tuhan akan jaga kita, tapi bukan berarti kita itu menjadi umat yang terlalu percaya diri, menjadi umat yang tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Amin. Jadi Bapak Mama saudara-saudari, Tuhan akan menyertai kita. Walaupun kita baru di hari yang ke-16, Tuhan akan menyertai kita. Dan karena itu mari kita meminta Roh Kudus menolong kita. Kenapa Yesus bisa lolos? Karena Roh Kudus. Bukan karena Yesus itu anak Allah, bukan. Tetapi karena Yesus percaya firman. Yesus percaya akan Roh Allah. Yesus berjaga-jaga. Yesus berdoa. Mungkin kita yang kurang berdoa, kita yang kurang berjaga-jaga di dalam tahun ini. Mari kita meminta tuntunan Tuhan. Apapun pencobaan pasti akan datang. Kenapa saya bilang pencobaan tidak akan berhenti? Mari kita lihat ayat 13. Ayat 13 berkata begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Jadi bukan berarti bahwa iblis itu kalau dia sudah selesai cobai kita lalu nanti dia sana akan coba. Tidak. Bacaan kita berkata ia mundur, tapi ia menunggu waktu yang baik. Iblis akan cari kita punya celah, cari kita punya kelemahan. Dalam tahun ini iblis akan mencobai kita. Dan karena itu kita berdoa pada Tuhan. Kita berjaga-jaga, kita berdoa. Nats pembimbing tadi bilang berjaga-jaga dan berdoa. Karena roh penurut tetapi daging lemah. Kalau kita berjaga, kita berdoa, kita berwaspada, kita percaya pada Tuhan, maka kita akan menang dalam pencobaan. Amin. Kita akan menang dalam pencobaan. Itulah tema kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin.